Perkenalkan nama saya Anggi Pratama Yuda. Saya akan mempresentasikan tentang konsep paket gelombang dan kecepatan terhambat gugus gelombang. Pertama adalah konsep paket gelombang. Sebuah paket gelombang dapat dipandang sebagai superposisi jumlah besar gelombang yang berinterferensi secara maksimum di sekitar partikel, sehingga menghasilkan sebuah gelombang resultan dengan amplitudo yang lebih besar. Sebaliknya, pada tempat yang jauh dari partikel, mereka berinterferensi secara minimum, sehingga gelombang resultannya memiliki amplitudo yang lebih kecil dan pada tempat di mana partikelnya kita perkirakan tidak ditemukan. Jadi sebenarnya pada konsep paket gelombang ini berlaku dualisme gelombang partikel. Artinya gelombang itu dapat berlaku seperti partikel, sedangkan partikel itu juga dapat berlaku seperti gelombang. Nah, gelombang itu bersifat menyebar ke seluruh ruang, sedangkan partikel itu memiliki posisi yang pasti di dalam ruang. Nah, kalau gelombang itu menyebar ke dalam ruang, sedangkan partikel itu memiliki suatu tempat yang pasti di dalam ruang, itu hubungannya bagaimana? Jadi, ketika gelombang menyebar di dalam ruang itu, gelombang itu melakukan berinteraksi satu sama lain yang disebut sebagai superposisi. Ketika interaksi gelombang ini nanti akan terjadi penguatan dan pelemahan di dalam titik-titik dalam ruang tadi. Ketika ada satu titik yang terjadi penguatan gelombang, maka titik itu dapat dikatakan sebagai posisi suatu partikel. Jadi posisi partikel itu dikatakan, misal ada elektron, dikatakan ada elektron ketika sebuah gelombang itu mengalami amplitudo maksimum di titik itu, maka di titik itu tuh dikatakan ada elektron. Nah, gagasan ini pertama diajukan oleh Louis de Broglie. Louis de Broglie adalah ilmuwan asal Prancis yang mengajukan teori tentang cahaya. Cahaya itu bisa dipandang sebagai partikel yang memancarkan panjang gelombang tertentu dengan persamaan yang kemudian dikenal sebagai persamaan panjang gelombang tertentu berdasarkan momentum cahaya atau momentum foton. Jadi sebelum de Broglie ini sudah ada penelitian yang menunjukkan kalau partikel itu dapat dipandang sebagai gelombang dan partikel itu adalah elektron. Nah, de Broglie ini berasumsi bahwa kalau elektron itu dapat bersifat gelombang, artinya partikel itu juga dapat bersifat sebagai gelombang. Di mana persamaannya ini lambda, panjang gelombang sama dengan tetapan Planck dibagi momentumnya. Salah satu karakteristik dari gelombang adalah bahwa dua gelombang dapat saling bertemu pada suatu waktu dan menghasilkan gangguan yang merupakan gabungan dari dua gelombang. Jadi gelombang itu adalah gangguan yang merambat dalam ruang, makanya di sini disebut gangguan gabungan. Gangguan gabungan ini bisa lebih besar atau lebih kecil daripada gangguan dari masing-masing gelombang yang menyusunnya. Dan peristiwa itu disebut sebagai superposisi. Jadi pada gelombang itu bentuknya seperti ini, bentuk periodik, gunung lembah secara periodik. Yang ini disebut gunung, yang disebut lembah. Ketika dua gelombang ini berinterferensi dan fasenya itu sama, ini fasenya sama, ini sama-sama lembah, sama gunung dan gunung, maka terjadi interferensi, yang artinya interferensi secara konstruktif, artinya gelombang ini saling menguatkan, sehingga hasil dari interferensinya itu lebih besar daripada gelombang penyusunnya. Sedangkan apabila dua gelombang ini berinterferensi dengan fase yang berbeda, kalau ini adalah gunung dan ini adalah lembah, ini juga gunung, ini adalah lembah, maka gelombang tadi akan saling meniadakan karena besar gelombangnya sama namun arahnya itu berlawanan, sehingga itu saling meniadakan, sehingga hasilnya tuh tidak ada gelombang. Gelombangnya saling meniadakan. Nah, selanjutnya
Selanjutnya kita bisa bayangkan paket gelombang sebagai osilasi yang alih-alih tersebar ke segala arah, ia terlokalisasi dalam sebuah wilayah. Jadi osilasi itu yang ini disebut osilasi. Kan tadi gelombang itu alih-alih tersebar ke segala arah, ia terlokalisasi dalam sebuah wilayah. Nah, ini yang mendasari konsep paket gelombang. Gelombang yang tersebar secara ke segala arah tadi, ia terlokalisasi dalam sebuah wilayah tertentu. Seolah-olah kita itu meletakkan gelombang dalam sebuah paket untuk dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Paket gelombang dapat dibayangkan sebagai sebuah gelombang yang amplitudenya memuncak pada posisi tertentu. Dalam kasus ini itu memuncak pada X0. Namun di posisi sekitarnya lebih, ketika posisinya lebih dari 0 dan kurang dari 0, amplitudenya berkurang secara bertahap hingga menuju 0. Jadi di sini ada gambar yang di sebelah kiri ini adalah penyusunnya, ini adalah hasil dari interferensinya. Kalau dapat dilihat di sini pada X sama dengan 0, tiga gelombang ini memiliki fase yang sama, sehingga gelombang ini akan bergabung atau berinterferensi secara konstruktif atau saling menguatkan. Lanjut. Sedangkan pada titik ini, fasenya tuh tidak benar-benar sama. Sehingga perbedaan fase ini menunjukkan interferensinya itu makin berkurang. Nah, ini penjelasannya tadi. Pada gambar terlihat bahwa tidak seperti gelombang biasa yang menyebar secara setara ke segala arah. Paket gelombang memiliki amplitude yang memuncak pada posisi X sama dengan 0 dan menurun pada posisi sebelah kanan dan kirinya, atau X kurang dari 0 dan X lebih daripada 0. Perhatikan pada X0, tiga gelombang tadi itu berada pada fase yang sama sehingga terjadi interferensi konstruktif yang terlihat sebagai puncak paling tinggi dari paket gelombang. Sedangkan pada X pada 20 nanometer garis putus-putus, masing-masing dari tiga gelombang berada pada fase yang sedikit berbeda sehingga interferensinya itu destruktif yang menyebabkan penurunan amplitudo. Nah, jadi yang di sini tadi ini minus 20 nm, fasenya itu tidak benar-benar sama. Jadi dia berinterferensi secara destruktif. Dan interferensi destruktif ini akan terus terjadi sampai di ujungnya nanti sampai menuju 0. Ini. Jadi ini nanti. Ini yang disebut paket gelombang. Gabungan dari gelombang penyusun. Selanjutnya ada kecepatan rambat gugus gelombang. Kecepatan rambat gugus gelombang ini dipengaruhi oleh mediumnya. Pertama itu adalah medium dispersi. Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk pada gelombang ketika gelombang melalui medium sebagai peristiwa penguraian cahaya, yang merupakan campuran panjang gelombang menjadi komponen-komponennya karena pembiasan. Dispersi terjadi akibat perbedaan deviasi yang disebabkan oleh perbedaan kelajuan saat melewati pembias. Jadi ini adalah contoh dari dispersi, medium dispersi. Ada cahaya datang. Nah, sebenarnya cahaya yang datang ini adalah susunan dari komponen-komponennya. Cahaya datang yang warna putih itu disusun oleh warna merah, oranye, kuning, hijau, dan biru, dan seterusnya. Sebenarnya cahaya putih itu disusun oleh warna-warna ini. Nah, warna-warna ini memiliki perbedaan kelajuan saat melewati medium ini. Sehingga cahaya yang datang tadi itu terurai. Jadi warna seperti pelangi. Pelangi pada kejadian nyata konsepnya itu juga seperti ini. Nah, ini cahaya putih merupakan superposisi. Cahaya putih itu artinya cahaya putih white light ini gabungan dari cahaya ini yang membentang melalui seluruh spektrum tampak atau visible light biasanya namanya.
Peristiwa dispersi dapat diamati pada terurainya gelombang cahaya polikromatik. Polikromatik ini yang tersusun dari banyak yang cahaya putih tadi tersusun oleh cahaya merah, oranye, dan kuning. Itu disebut polikromatik. Sedangkan menjadi gelombang cahaya monokromatik. Cahaya monokromatik itu adalah cahaya merah, kuning, dan hijau. Itu monokromatik ketika melewati kaca prisma. Peristiwa dispersi terjadi karena gelombang mengalami perubahan bentuk ketika melewati suatu medium yang dispersif yang lain. Mediumlah yang dapat merubah kecepatan yang mana tergantung juga pada frekuensinya. Selanjutnya, selain ada medium dispersif, ada juga medium yang namanya non-dispersif. Medium non-dispersif adalah jika gelombang merambat pada medium di mana laju gelombang dalam medium tidak bergantung pada frekuensi atau panjang gelombang. Maka medium tersebut dinamakan medium tak dispersif dan gelombangnya dinamakan gelombang tak dispersif juga. Medium tak dispersif dan gelombang tak dispersif. Gelombang yang merambat dalam bentuk medium tak dispersif bentuknya selalu tetap. Ketika pulsa gelombang merambat dalam medium tak dispersif, pulsa itu merambat tanpa terjadi perubahan bentuk. Ketika pulsa gelombang merambat dalam medium dispersif, bentuk pulsa akan mengalami perubahan. Selama perubahan pulsa itu, lebar pulsa semakin bertambah sehingga pada akhirnya pulsa itu lenyap. Jadi ini adalah yang atas yang A ini adalah contoh dari medium non-dispersif. Artinya pulsa gelombang merambat tanpa terjadi perubahan bentuk. Sedangkan yang B ini adalah perambatan gelombang pada medium dispersif. Bentuk pada medium dispersif, bentuk pulsa gelombang ini akan mengalami perubahan semakin mengecil nanti itu sampai akhirnya pulsa ini tuh nol atau lenyap. Jadi kalau medium dispersif itu medium yang adalah perubahan bentuk pada gelombang ketika gelombang merambat melalui medium. Sedangkan pada medium non-dispersif itu tidak terjadi perubahan ketika gelombang melalui suatu medium. Laju perambatan gelombang itu didefinisikan menggunakan persamaan berikut. Omega per K sama dengan kecepatan fase. Omega adalah kecepatan sudut dan K adalah bilangan gelombang, yang mana kecepatan sudut per bilangan gelombang itu dapat disebut sebagai kecepatan fase. Nah, disebut kecepatan fase. Kecepatan fase ini VPH dari bahasa Inggris. Kalau fase bahasa Inggris itu kan PHAC, fase, phase. Disebut kecepatan fase sebab titik-titik yang memiliki fase sama merambat dengan kecepatan ini. Selanjutnya kecepatan perambatan atau d omega per dk. Artinya perubahan kecepatan sudut terhadap perubahan bilangan gelombang. Disebut kecepatan kelompok atau kecepatan grup atau VG. G-nya ini kecil harusnya di subscript. Disebut kecepatan gelombang atau kecepatan grup yang besarnya dapat berbeda dengan kecepatan fase. Untuk gelombang tak dispersif berlaku kecepatan sudut sama dengan kecepatan fase dikali K itu adalah konstan. Dengan demikian, untuk kecepatan grup dari gelombang tak dispersif adalah kecepatan grup sama dengan perubahan kecepatan sudut terhadap perubahan bilangan gelombang itu sama dengan kecepatan fase. Sebaliknya untuk gelombang dispersif, perubahan kecepatan sudut terhadap perubahan bilangan gelombang itu tidak sama dengan kecepatan fase. Kan omega per K ini kecepatan fase di sini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.